Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indrawati Ani dari kelas H dengan NPM 0319010117. Pengertian api unggun. Api unggun ialah api di luar ruangan yang diperoleh dari menyalakan kayu bakar, dahan atau ranting pohon, potongan kayu, dedaunan kering secara sengaja. Api unggun berasal dari dua kata, yaitu api yang berarti agni, geni, bromo, latu, dan unggun yang berarti onggokan kayu atau tumpukan kayu. Api unggun mengandung makna yang mendalam, yaitu api yang berkobar menyala, yakni semangat yang membara. Selain itu, panasnya api unggun juga memiliki makna kekuatan dan cahaya, memiliki makna petunjuk persaudaraan dan persatuan. Fungsi dari penyelenggaraan api unggun. Yang pertama, mempererat persaudaraan. Kedua, memupuk kerjasama atau gotong royong. Yang ketiga, menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri. Keempat, membuat suasana gembira dan kebebasan. Kelima, mengembangkan bakat dan kreativitas. Keenam, memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton. Api unggun sendiri memiliki berbagai macam bentuk, yaitu ada 5. Yang pertama, bentuk piramida segitiga. Cara penyusunannya sebagai berikut. Yang pertama, kayu disusun segitiga sama sisi, makin ke atas segitiganya semakin kecil, sehingga di tengah tumpukan kayu terdapat rongga. Di dalam rongga tersebut diletakkan bahan yang mudah terbakar, misalnya jerami. Yang kedua, rongga inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber api yang pertama. Model api unggun ini biasanya dibutuhkan awat kecil atau benrat untuk menjaga agar tumpukan kayu tidak roboh. Bentuk kedua yaitu bentuk piramida bujur sangkar. Cara penyusunannya sebagai berikut. Yang pertama, pada dasarnya membuat piramida bujur sangkar caranya sama dengan piramida segitiga. Yang membedakannya terletak pada bentuk-bentuk penyusunannya berupa bujur sangkar. Yang kedua, hal yang perlu diingat bahwa model penyusunan piramida adalah model yang semakin ke atas semakin runcing atau mengerucut. Model bujur sangkar dalam penataan kayu umumnya ditidurkan, tidak disusun ke atas. Selanjutnya, bentuk ketiga yaitu bentuk pagoda tegak. Cara penyusunannya sebagai berikut. Yang pertama, bentuk pagoda tegak memungkinkan percampuran kayu basah dan kayu kering, karena kayu basah dan kering dapat ditata tegak. Yang kedua, langkah pertama yang dilakukan adalah pembaca membuat gawang terlebih dahulu sebagai tempat penyandar kayu dari bahan yang tidak mudah terbakar. Yang ketiga, setelah itu kayu disandarkan pada gawang, misalnya kayu atau bambu basah. Di dalam rongga antar kayu diletakkan bahan bakar yang mudah terbakar. Bentuk keempat yaitu bentuk pagoda roboh. Cara penyusunannya sebagai berikut. Yang pertama, bentuk pagoda roboh adalah bentuk yang paling sederhana yang sering dipraktikkan ketika membakar kayu. Akan tetapi kita tidak menyadari bahwa bentuk tersebut adalah bentuk pagoda roboh. Yang kedua, cara membuatnya adalah kayu kering ditetapkan di tanah, ujung-ujungnya bertemu di tengah, sehingga pangkalnya di luar membentuk lingkaran, supaya ujungnya cepat terbakar. Di tempat pertemuan tersebut dapat dibuat lubang dan diberi bahan bakar yang mudah terbakar. Bentuk terakhir yaitu bentuk kursi. Cara penyusunannya sebagai berikut. Yang pertama, bentuk kursi adalah bentuk api unggun yang jarang ditemui, karena bentuk ini biasanya digunakan apabila angin bertiup kencang dari satu arah. Langkah membuatnya pun tidak terlalu sulit, akan tetapi sedikit memerlukan kesabaran. Yang kedua, caranya adalah 2 kayu basah dipancangkan agar perjauhan dan agak condong ke belakang. Setelah tiang pemancang api unggun sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun kayu-kayu hingga membentuk kursi. Pengertian teknik menggambar panorama.
Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan atau medan alam dalam bentuk sketsa atau gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Panorama berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu, sehingga ketika suatu saat kembali lagi ke daerah tersebut, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Cara membuat panorama atau sketsa pemandangan. Yang pertama, cari arah sebagaimana yang ditugaskan dengan menggunakan kompas bidik. Yang kedua, bidik dengan kompas arah satu benda atau lebih baik benda yang terlihat menonjol sebagai titik pusat. Catat arah atau dalam derajat titik pusat tersebut. Nomor 3, lihat objek yang akan digambar dengan menggunakan alat membidik dengan titik pusat tepat di titik pusat alat pembidik dan sisi kanan kiri tidak melebihi arah yang ditentukan. Yang keempat, gambar semua objek yang tertangkap dalam alat pembidik. Objek yang digambar adalah objek yang tidak bergerak atau berubah tempat, sehingga benda-benda yang bersifat sementara atau berpindah tempat seperti mobil, hewan, awan, dan orang-orang tidak perlu digambar. Yang kelima, setiap benda beri arsiran yang berbeda dengan ketentuan. Pengertian tanda medan. Tanda medan adalah simbol-simbol atau gambar-gambar yang kondisi atau situasi medan dalam sebuah peta. Tanda medan ini digunakan dalam berbagai kegiatan pemetaan seperti peta perjalanan dan peta pita sebagai penunjuk keadaan di kanan dan di kiri. Pengertian tanda jejak. Tanda jejak adalah tanda untuk menunjukkan sesuatu, apakah itu arah jalan atau bahkan hal-hal lain tentang peristiwa atau kejadian. Dalam permukaan, tanda jejak selalu bersifat rahasia. Tanda jejak memiliki beberapa jenis. Yang pertama, tanda jejak di atas tanah. Tanda di atas tanah yang digunakan dengan menggores atau menggambar pada bidang tanah yang datar dengan goresan yang agak dalam agar tidak mudah hilang. Ingin membuat tanda jejak di tanah harus pada tanah yang lapang atau mudah terlihat. Yang kedua, tanda jejak dengan batu. Menggunakan batu sebagai tanda jejak adalah cukup banyak digunakan oleh petualang jika disusun dengan benar. Batu tidak akan mudah hilang. Kalian bisa menumpuk batu dengan bentuk yang tidak lazim agar mudah dilihat. Tempatkanlah batu pada tempat yang tidak lazim batu tersebut berada sehingga mudah dilihat. Yang ketiga, tanda jejak menggunakan ranting. Ranting pada pohon yang bisa direkayasa sedemikian rupa untuk menunjukkan arah atau kondisi daerah. Tanda jejak menggunakan umumnya dibuat dengan mematahkan kicauan dan membuat bentuk sedemikian rupa. Yang keempat atau yang terakhir, tanda jejak menggunakan rumput. Jika kita menjelajahi padang rumput di mana tidak ada pohon atau batu, maka rumput itu bisa kita gunakan sebagai tanda jejak. Caranya adalah dengan mengikat beberapa menjadi satu bagian dan kita membuat fungsi penandaan. Pengertian wide game. Wide game adalah permainan di luar ruangan dengan wilayah yang cukup luas yang diikuti oleh 2 atau 3 atau lebih tim regu. Wide game bersifat permainan atau pertandingan antar tim atau antar individu sehingga antara tim yang satu dengan lainnya berusaha untuk memenangkan pertandingan. Namun demikian upaya dalam meraih kemenangan tersebut tetap dilakukan dengan cara-cara positif, objektif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan bakti antar anggota pramuka. Tujuan wide game yaitu agar seluruh peserta bisa berkenalan lebih jauh fisik maupun sifat-sifat mereka sekaligus melatih mereka bekerja sama dalam kelompok. Baik, itulah
penjelasan mengenai materi kepermukaan 1. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.